Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang legenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Dikisahkan, suatu hari saat di dalam majelis, Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya bahwa besok akan ada ujian pelajaran yang diadakan pagi hari. Maka dari itu, semua murid-muridnya diharap supaya datang tepat pada waktunya, karena ujian pelajaran akan berakhir sebelum waktu duhur. Singkat cerita, saat esok harinya, murid-murid sudah berkumpul di majelis Abu Nawas. Namun ternyata dari sekian muridnya ada dua orang anak yang datang terlambat. Mereka datang menjelang waktu duhur, dikarenakan mereka bangun kesiangan. Sebelum memasuki majelis, kedua murid ini membuat kesepakatan. Kalau ditanya Tuan Guru kenapa terlambat, kita jawab saja, keledai yang kita naiki kakinya pincang, jalannya lambat, jadi kita terlambat, usul salah satu dari mereka. Usulan tersebut langsung diiyakan oleh kawannya. Maka masuklah kedua anak ini ke dalam majelis Abu Nawas. "Kenapa kalian terlambat?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Guru, keledai yang kami naiki kakinya pincang, jadi kami datang terlambat," jawab mereka berdua. "Waktunya sudah hampir habis, kalian tidak mungkin bisa ikut ujian," kata Abu Nawas. "Berilah kami kesempatan Tuan Guru, kami juga ingin ikut ujian," pinta kedua anak ini. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa kedua muridnya ini mulai berani berkata bohong. "Kalian berdua yakin kalau keterlambatan kalian dikarenakan keledai yang kalian naiki kakinya pincang?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Guru, oleh sebab itulah kami terlambat," balas kedua muridnya. "Baiklah, besok pagi kalian bisa ikut ujian susulan. Tapi kalian tidak boleh terlambat lagi," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, kedua muridnya ini pun merasa senang. Keesokan harinya, datanglah kedua murid ini ke majelis Abu Nawas untuk mengikuti ujian susulan. Lalu Abu Nawas pun membagikan kertas ujian kepada kedua murid tersebut. Dan kali ini Abu Nawas mengawasinya dengan ketat. Ia sengaja duduk di hadapan mereka agar tidak ada yang mencontek atau saling memberitahu hasil jawabannya. Ketika kedua murid ini membaca pertanyaannya, keringat dingin langsung keluar. Wajah mereka terlihat sangat panik, karena ternyata pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama, melainkan pertanyaannya adalah kaki keledai sebelah mana yang pincang. Walhasil atas pertanyaan tersebut, kedua murid ini jawabannya berbeda-beda. Murid pertama menjawab kaki sebelah kanan. Murid kedua menjawab kaki sebelah kiri. Setelah jawaban tersebut diserahkan kepada Abu Nawas, ia pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya. "Jawaban kalian mana yang benar? Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau kalian telah berbohong?" tanya Abu Nawas. Kedua muridnya lalu mengaku bahwa mereka terlambat karena bangunnya kesiangan, bukan karena pincangnya kaki keledai. Abu Nawas pun lalu menasehati, "Kalau kalian jujur dari awal, itu lebih baik. Saya tahu kalian pintar, apalagi dengan pelajaran agama, dan kalian akan dengan mudah menjawab ujian kemarin. Tapi tahukah kalian kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena saya ingin kalian jujur, tidak menutup kemungkinan kelak kalian akan menjadi ulama. Percuma kalian pinter ilmu agama tapi suka berbohong. Justru itu akan sangat berbahaya, karena bohongnya seorang ulama
bisa berdampak pada orang banyak. Mereka akan mengikuti kebohongan tersebut karena mereka mengira itu adalah benar. Jadi anak-anakku, yang saya minta dari kalian, mulailah sejak dini untuk berkata jujur, kata Abu Nawas menasehati. Kedua muridnya ini pun akhirnya menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan pernah lagi berkata bohong dan berjanji akan selalu bersikap jujur. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid dirundung duka. Ia terlihat murung dan sedih. Hal itu dikarenakan putra Raja Harun sedang sakit dan tak berdaya. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putranya, maka akan diberi hadiah yang menggiurkan. Sayembara itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari para bangsawan sampai rakyat jelata. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Mendengar kabar itu, Abu Nawas selaku sahabat dekat sang raja pun merasa iba. Abu Nawas lalu mendatangi istana dan menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Ternyata di dalam istana sudah banyak tabib yang berkumpul untuk mencoba mengobati sang pangeran. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang raja menyambutnya dengan hangat. "Dari mana saja kau, wahai Abu Nawas? Sudah lama aku menantikan kedatanganmu," ucap sang raja. "Maafkan saya, Paduka yang mulia. Hamba belakangan ini sedang disibukkan oleh pekerjaan. Saya mendengar kabar kalau sang pangeran sedang sakit keras. Kalau Paduka mengizinkan, saya ingin menemui sang pangeran," pinta Abu Nawas. Sang raja kemudian mengantar Abu Nawas masuk ke dalam kamar sang pangeran. Para tabib yang berkumpul di istana heran dengan Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengobati sang pangeran tanpa membawa ramuan obat-obatan? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup, bahkan penyakitnya tak terlacak. Saat di dalam kamar, Abu Nawas menghampiri sang pangeran yang sedang terbaring, lalu Abu Nawas duduk di sampingnya. Abu Nawas mengamati dengan teliti kondisi sang pangeran, hingga keduanya antara Abu Nawas dan pangeran saling bertatap mata. Setelah memeriksa kondisi sang pangeran, lalu Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Saya butuh satu orang yang sudah tua, di mana ketika masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaan yang nyeleneh itu membuat sang raja dan para tabib heran. Tapi demi kesembuhan sang anak, Raja Harun al-Rasyid mendatangkan orang tua yang diinginkan Abu Nawas. Orang tua itu lalu disuruh Abu Nawas duduk di samping dirinya dan pangeran. Abu Nawas lalu berkata kepada orang tua tersebut, "Sebutkan nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas. Karena dulunya sering mengembara, orang tua itu pun hafal dan menyebutkan nama-nama desa yang diketahuinya. Sembari mendengarkan nama-nama desa yang disebutkan, Abu Nawas menempelkan telapak tangannya pada dada sang pangeran. Namun Abu Nawas tak merasakan perubahan pada diri sang pangeran. Abu Nawas pun lantas menyuruh orang tua itu menyebut nama-nama desa di daerah utara. Orang tua tersebut menuruti perintah Abu Nawas. Ketika salah satu nama desa disebut, tiba-tiba Abu Nawas merasakan dada sang pangeran berdegup kencang di telapak tangannya. "Coba ulangi nama desa yang kau sebutkan tadi," perintah Abu Nawas kepada orang tua. Saat nama desa itu disebut ulang, dada sang pangeran kembali berdegup kencang. Abu Nawas lalu membisikkan nama desa tadi ke telinga sang pangeran. Dada sang pangeran semakin berdegup kencang. Abu Nawas lantas meminta kepada sang raja agar ia diizinkan mengunjungi desa di sebelah utara yang disebutkan orang tua tadi.
Meski sempat ditentang raja, akhirnya Abu Nawas mendapatkan izin dan ia berangkat selama 2 hari di sana. Setelah pulang, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rasyid dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. "Wahai Paduka yang mulia, masihkah Paduka menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" "Tentu saja aku ingin anakku tetap hidup," balas sang raja. "Yang mulia, saat ini sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas. "Lalu apa hubungannya?" tanya sang raja semakin penasaran. "Paduka yang mulia harus menikahkan pangeran dengan gadis itu, sebab cinta itu buta. Jika kita berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jelas Abu Nawas. Abu Nawas paham betul, karena saat desa gadis itu disebutkan, jantung pangeran tiba-tiba berdegup kencang. Sayangnya, sang pangeran tidak berani mengungkapkan perasaannya, termasuk bercerita kepada ayahnya. Mendengar saran Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid pun segera menikahkan putranya dengan gadis yang dimaksud. Setelah pernikahan itu terjadi, kondisi kesehatan sang pangeran berangsur membaik dan Abu Nawas pun berhasil menyembuhkan penyakit sang pangeran. Atas keberhasilan Abu Nawas mendapatkan hadiah dan uang yang banyak dari sang raja. Kisah selanjutnya. Baginda Raja Harun al-Rasyid memang mengakui kecerdasan Abu Nawas, terlebih saat dirinya dimintai pertolongan untuk menyelesaikan kasus yang dirasa sulit terpecahkan. Namun demikian, Abu Nawas terkadang keluar sifat usilnya yang membuat Baginda Raja jengkel karena harus menanggung malu. Bukan sekali 2 kali, tapi sudah berkali-kali. Baginda Raja pun mencoba membalas perlakuan Abu Nawas. Akan tetapi, berkat kecerdikan Abu Nawas, selalu saja ia bisa lolos dari jebakan Baginda Raja. Pada suatu hari di bulan Rabiul Awal, Baginda Raja menemukan ide baru untuk mengerjai Abu Nawas. "Awas kau Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Seperti biasa, di bulan itu Baginda Raja selalu mengadakan acara Maulid Nabi di istananya. Acara tersebut dihadiri oleh para pembesar istana dari negeri-negeri sekitarnya. Sementara Abu Nawas yang biasanya ikut hadir, kali ini ia tidak kelihatan batang hidungnya. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada para menteri-menterinya. "Ampun Paduka, Abu Nawas belum datang," jawab salah satu menterinya. "Cepat, panggil dia sekarang," titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal kerajaan langsung menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setelah Abu Nawas datang menghadap, dimulailah acara pada hari itu. Semua hadirin dipersilahkan berdiri. Kemudian masing-masing tamu disirami dengan air mawar yang menebarkan bau sangat harum. Kecuali Abu Nawas, ia disiram dengan air kencing. Maka sadarlah Abu Nawas bahwa dia sedang dipermalukan oleh Baginda Raja di depan para pembesar negeri. Abu Nawas pun bungkam 1000 bahasa, namun di dalam hati ia berkata, "Hari ini kau beri aku kuah, nanti akan kubalas kamu dengan isinya." Setelah acara Maulid Nabi selesai, semua orang berpamitan kepada Baginda Raja dan pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula dengan Abu Nawas. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas tidak pernah menginjakkan kakinya ke istana. Baginda Raja pun menjadi rindu berat kepadanya. Karena bagaimanapun, Abu Nawas adalah orang yang dapat menghibur hatinya. Ada saja celoteh-celoteh Abu Nawas yang membuat suasana istana menjadi ceria. "Jangan-jangan Abu Nawas marah sama saya," pikir Baginda Raja. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Namun sekembalinya para pengawal ke istana, Baginda Raja mendapatkan kabar yang mengejutkan.
Ampun Paduka yang mulia, setelah kami ke rumahnya, ternyata Abu Nawas sedang sakit. Kami tidak tega untuk memaksanya datang ke istana, kata salah satu pengawal. Sakit bohongan atau sakit beneran? Jangan-jangan itu cuma alasan Abu Nawas saja, tanya Baginda Raja. Pengawal itu menjawab, yang hamba lihat Abu Nawas tampak sakit beneran Paduka yang mulia. Wajahnya terlihat pucat dan hanya berbaring lemas di tempat tidurnya. Mendengar itu, Baginda Raja pun menjadi khawatir. Kasihan Abu Nawas. Hai pengawal, panggil tabib istana sekarang juga dan ikut aku ke rumah Abu Nawas untuk mengobatinya. Maka ditengoklah Abu Nawas ke rumahnya, diiringi beberapa orang petinggi kerajaan. Mendengar Baginda Raja sedang menuju ke rumahnya, Abu Nawas buru-buru pasang aksi. Matanya terpejam, wajahnya dibuat pucat, badannya pun dibaringkan di tempat tidurnya. Namun sebelum itu, Abu Nawas telah menyuruh istrinya untuk menyiapkan obat yang namanya obat makjun. Obat makjun yaitu ramuan obat yang dibuat seperti dodol bulat, dan 2 butir diantaranya telah dibubuhi dengan tinja. Setibanya Baginda Raja di rumah Abu Nawas, Baginda langsung masuk menjenguknya, sementara para petinggi istana menunggunya di luar. Tampaklah Abu Nawas yang terbaring lemas dengan wajahnya yang begitu pucat. Abu Nawas, aku membawakan tabib untuk mengobatimu, ucap Baginda Raja penuh iba. Tidak usah Baginda, saya tidak mau merepotkan Baginda. Saya sudah punya ramuan obat sendiri. Saya mendapatkan resep obat tersebut dari kakek tua sakti yang misterius. Beliau mendatangi saya lewat mimpi, balas Abu Nawas dengan suara lirih. Tidak lama kemudian masuklah istri Abu Nawas dengan membawa 3 butir obat makjun, di mana 3 obat tersebut 2 diantaranya telah dibubuhi dengan tinja. Abu Nawas lalu mengambil salah satu obat yang tidak dibubuhi dengan tinja. Ia pun lalu menelannya. Ajaib, seketika itu juga Abu Nawas langsung terlihat sehat. Ia pun langsung berdiri tegak seolah tidak pernah merasakan sakit. Melihat keajaiban itu, Baginda Raja pun merasa takjub. Obat apa yang kamu telan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Ini namanya obat makjun Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas penuh semangat. Yang sakit bisa langsung menjadi sembuh, yang sehat akan bertambah perkasa, imbuh Abu Nawas. Luar biasa obat itu, gumam Baginda Raja. Boleh aku minta 1 obatmu Abu Nawas? Pinta Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, siapa sih yang berani menolak keinginan Baginda Raja? Tentu saja boleh Paduka yang mulia. Tapi ada caranya Paduka yang mulia. Bila Paduka akan menelan obat ini, hendaklah Paduka berbaring seperti hamba tadi. Tidak boleh sambil duduk, apalagi dengan berdiri. Maka Baginda pun berbaring di tempat tidur Abu Nawas. Pejamkan mata tuanku, kata Abu Nawas. Begitu mata Baginda terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran makjun itu ke mulut Baginda Raja. Tiba-tiba Baginda Raja langsung bangkit karena obat itu menyangkut di batang tenggorokannya. Sambil membelalakan matanya, Baginda Raja berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu beri aku makan tinja ya?" Maka Abu Nawas pun dengan penuh hormat berkata kepada Baginda Raja, "Baginda Raja masih ingat kan ketika dulu ada acara di istana, Baginda memberi saya kuahnya. Sekarang gantian, saya ingin memberi Baginda Raja isinya." Mendengar itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia menyadari kesalahannya telah berbuat nakal kepada Abu Nawas. Jikalau Baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada orang-orang, ancam Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, jangan. Kamu diam saja. Jangan ngomong kepada siapa-siapa. Nanti ku beri kau uang 100 dinar, jawab Baginda Raja. Setelah itu, Baginda Raja pun pulang ke istana dengan perasaan dongkol. Sementara para pejabat kerajaan yang mendampinginya dibuat heran dengan tingkah Baginda Raja.
Pasalnya, Baginda Raja berkali-kali membuang ludah di sepanjang perjalanan pulang. Kisah selanjutnya, Karena kesibukannya sering bolak-balik pergi ke negeri seberang, membuat sang raja jarang bertemu Abu Nawas. Sebagai seorang sahabat, sang raja sebenarnya ingin selalu mengajak Abu Nawas kemanapun dia pergi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya karena ia mempunyai anak dan istri yang senantiasa membutuhkan kehadirannya. Sang raja pun memaklumi. Pada suatu hari, sang raja bertanya kepada asisten istana, apakah hari ini ada agenda pertemuan dengan kerajaan lain? Tidak ada, Paduka Yang Mulia, jawabnya. Berarti hari ini tidak ada kegiatan sama sekali, sahut sang raja. Ia pun kemudian teringat dengan Abu Nawas. Sudah lama rasanya sang raja tidak pernah melihat kehadirannya. Sang raja nampaknya kangen dengan kelucuan Abu Nawas. Prajurit, tolong panggilkan Abu Nawas. Suruh menghadap ke istana sekarang juga. Perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang ke istana, ia pun disambut senyuman Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, sudah lama aku tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah, saya baik-baik saja Baginda. Kalau boleh tahu, ada gerangan apa? Kok tiba-tiba Paduka Raja memanggil hamba? Tanya balik Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin ngobrol denganmu, balas sang raja. Kemudian terjadilah dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, tiba-tiba terlintas di benak Baginda, bukankah ibunya Abu Nawas sudah meninggal? Lalu timbullah ide untuk kembali mengerjai Abu Nawas. Sebenarnya sang raja hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istana. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Perintah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun kaget. Bukankah Baginda sudah tahu kalau ibu saya sudah tiada? Bahkan Baginda sendiri ikut melayatnya, batin Abu Nawas. Namun Abu Nawas akhirnya mengerti kalau itu hanyalah ulah iseng Baginda yang butuh hiburan. Wajar, selama ini Baginda selalu disibukkan oleh pekerjaan. Apa salahnya kalau dicoba? Lagian kalau berhasil menghibur Baginda, ia akan mendapatkan hadiah uang. Baiklah Baginda, besok pagi saya akan mengajak ibuku ke istana, kata Abu Nawas mengiyakan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas mencari wanita yang usianya sudah sangat tua. Rencananya akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Setelah berkeliling kampung ke sana kemari, akhirnya Abu Nawas menjumpai seorang wanita tua. Nah, ini dia, gumam Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mendekati wanita itu dan berkata, "Ibu, maukah ibu menjadi ibu angkatku?" Wanita tua itu membalas, "Kenapa engkau berkata demikian?" Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapatkan perintah dari Baginda agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Abu Nawas juga berjanji akan membagi dua apabila mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. "Baiklah, aku penuhi permintaanmu," ujar wanita tua tersebut. "Tapi begini Bu, nanti kalau di depan Baginda, apapun yang Baginda tanyakan, ibu diam saja, jangan menjawabnya. Ibu berpura-pura sibuk menghitung tasbih." Abu Nawas mewanti-wanti wanita tua itu. Keduanya pun sepakat. Esok paginya Abu Nawas menggendong wanita tua itu datang ke istana. Sesampainya di istana, sang raja kaget. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya sang raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas.
Kemudian Baginda Raja bertanya kepada si wanita tua itu, "Apakah benar engkau ibunya Abu Nawas?" Wanita tua itu diam saja sesuai permintaan Abu Nawas. Ia berpura-pura sibuk menghitung tasbih sambil mulutnya komat kamit. Melihat hal ini, tentu saja Baginda merasa tersinggung. "Hai ibu, ibu sangat tidak sopan kepada saya. Kalau ibu tak mau menjawab ataupun berkata bohong, maka saya akan menghukum ibu." Seketika wanita itu menjadi ketakutan. Ia pun segera membuang tasbihnya dan berkata, "Ampun Baginda yang mulia, ini semua atas permintaan Abu Nawas. Saya disuruh bersandiwara menjadi ibunya dia untuk mendapatkan hadiah dari Paduka, dan katanya hadiahnya akan dibagi dua denganku." Begitu mendengar pengakuan wanita tua tersebut, Baginda langsung tertawa terbahak-bahak. "Hei Abu Nawas, karena kamu gagal membawa ibumu kemari, maka sebagai hukumannya kamu mendapatkan 100 kali cambukan." Rupanya Abu Nawas sudah mempersiapkan jawaban. "Ampun Baginda yang mulia, tapi saya sudah berjanji kepada wanita tua itu, apapun hadiah yang akan saya dapatkan dari Baginda akan hamba bagi menjadi dua. Oleh karena itu, silahkan Paduka mencambuk saya 50 kali, dan 50-nya lagi diberikan kepada wanita tua itu." Dalam hati Baginda berkata, "Jangankan dicambuk 50 kali, dicambuk sekali saja mungkin wanita tua itu bisa mati." Karena merasa kasihan telah diperalat oleh Abu Nawas, Baginda Raja pun memberikan 50 dinar kepada wanita tua itu. Sang raja juga berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali bertemu dengannya. Dengan sukacita wanita tua itu menerima hadiahnya. Dalam keadaan tersebut, Abu Nawas pun menyela rajanya, "Ampun Paduka yang mulia, jika ibuku telah mendapatkan hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baginda pun kembali tertawa terbahak-bahak dengan ulah Abu Nawas. "Baiklah, ini bagian untukmu 50 dinar karena telah berhasil menghiburku," ucap sang raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya, Raja Harun al-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang, dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Sang Raja pun mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu diajak adu lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Ada gerangan apa Baginda Raja memanggil hamba?" tanya Abu Nawas kepada sang raja. "Aku sedang mengadakan lomba memanah. Berhubung kamu ada di istana, maka kamu harus ikut lomba tersebut," ucap sang raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja nih," gumam Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, sang raja berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu bengong? Ada hadiah besar menantimu. Tapi syaratnya kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat sasaran. Kalau kamu berhasil, maka hadiah besar bisa kamu bawa pulang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang ke rumah dengan jalan merangkak." Ternyata dugaan saya benar. Raja mengundang saya ke istana hanya ingin mempermalukan saya. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, ucap Abu Nawas dalam hati. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan tempat anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran. Ia pun mulai memanah. Sudah bisa ditebak, anak panah melesat jauh dari sasaran.
Namun dengan kecerdikannya Abu Nawas berteriak, "Itu tadi gaya memanah Tuan Menteri." Segera dicabutnya sebuah anak panah lagi. Ia membidiknya dan memanah lagi. Masih juga panah melesat dari sasaran. Abu Nawas berteriak lagi, "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah." Baginda Raja menjadi tidak sabar. Ia pun berteriak, "Hai Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" "Tenang Baginda, gaya hamba tentu lebih baik," ujar Abu Nawas tetap berlagak pintar. Selanjutnya Abu Nawas segera mencabut sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi dan melesat lagi, bahkan makin jauh dari sasaran. Ia berteriak lebih keras lagi, "Ini gaya Tuan Lurah memanah." "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," hardik sang raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. "Tenang Baginda, tenang," ucapnya seraya mengambil anak panah lagi. Ini adalah untuk yang keempat kalinya Abu Nawas mencabut anak panah. Beruntung baginya, kali ini anak panah secara kebetulan melesat menyentuh sasaran. Ia pun berteriak sangat kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah. Untuk itu kita tunggu hadiah dari Paduka Raja." Melihat kecerdikan Abu Nawas,